Kenapa perempuan dikasih mahar? Bahkan menjadi salah satu syarat pernikahan. Karena emang itu kebutuhan perempuan. Jadi jangan bilang perempuan matre. Orang nikahnya aja emang harus dikasih harta. Walaupun yang paling baik, yang paling mudah. Bukan yang paling murah ya, yang paling mudah. Kan mudah ini relatif ya. Ada yang mudahnya 100 juta. Ada yang mudahnya 10 miliar lah. Ada suami ya, ngasih nafkah kepada istrinya, masih minta maaf tuh. Yang maafin aku ya, aku baru bisa ngasih segini, paling sebulan cuma 100 juta. 100 juta minta maaf. Kenapa? Karena kemudahan dia itu mungkin 300 juta, 500 juta. Ada yang kemudahannya 3,5 juta, tapi tetap ngasih gitu. Dan laki-laki walaupun penghasilannya lebih kecil daripada perempuan, bisa jadi istrinya kayak lebih kaya gitu, tetap aja yang ngasih nafkah itu laki-laki. Kenapa? Karena itulah kehormatan bagi laki-laki. Dan itu kasih sayang bagi perempuan. Jadi jangan bilang cewek matre. Karena cewek itu fitrahnya emang matre. Jangan bilang laki-laki itu nafsuan. Karena laki-laki itu fitrahnya emang nafsu. Dan itu sah dalam Islam. Laki-laki mempertimbangkan itu, perempuan mempertimbangkan ini sah-sah aja. Tapi tetap agama lebih utama. Kan kita orangnya kan gregetan ya. Gemes kan. Ada komen pengen di replay. Ada konten pengen direspon. Pengen reaktif. Itu kan emang sifat kita, responsif. Reaktif gitu. Ternyata kadang belajar untuk ignore, belajar untuk nge-skip, belajar untuk nggak peduli, itu life skill dan sangat bagus untuk kesehatan mental kita. Cara biar nggak peduli, tentukan fokus kita apa. Apakah fokus kita Allah? Belum mampu Ustadz. Oke, karena kita masih belajar. Kalau gitu fokuslah yang berharga dalam hidup kita. Apa yang berharga dalam hidup kalian? Nggak harus yang selalu ibadah juga. Ibadah keren. Kalau nggak ibadah pun nggak apa-apa. Yang penting dia mubah, bukan yang haram. Hobi kah? Atau koleksi kah? Atau keluarga kah? Sahabat kah? Entertain kah? Apa fokus kalian? Prestasi kah? Coba tentukan fokusnya. Maka kita akan bisa memiliki kemampuan skill la ubali. Yang lain nggak penting. Karena yang ini bagi saya yang penting. Ya Allah, seberat-beratnya masalah saya pasti nggak akan mencelakakan saya kok. Seberat-beratnya ujian saya pasti nggak akan membinasakan saya kok. Saya percaya. Kenapa? Karena ini ibtila bukan ukubah. Kok kita pede banget merasa ibtila bukan ukubah? Karena kita orang beriman. Allah tidak pernah menghukum orang beriman. Sebanyak apapun dosa orang beriman, dia nggak dihukum, dia cuma digugurkan dosa. Makanya kalau banyak dosa kita di masa lalu, ya berarti ibtilanya agak panjang untuk menggugurkan dosa. Tapi bukan menghukum. Nggak pernah Allah menghukum orang beriman. Yang Allah hukum itu orang-orang yang durhaka. Sekelas yang tadi saya sebutkan nama dan kaumnya. Tapi kita yang beriman, baru masuk Islam, baru hijrah, baru taubat. Nggak mungkin dihukum, apalagi pengen memperbaiki diri. Masa dihukum sih? Nggak adil dong Allah kalau kayak gitu. Ternyata bukan, tapi diuji. Katanya nikah itu membuka pintu rezeki. Kenapa ya banyak yang cerai karena ekonomi? Nabi itu pernah bilang, hampir-hampir kefakiran mendekatkan orang kepada kekufuran. Islam tidak mempermasalahkan kaya miskin. Islam mempermasalahkan cukup dan fakir. Cukup itu artinya qanaah, muqni'. Sedangkan fakir itu selalu ngerasa kurang. Jadi kadang orang udah kaya pun masih tetap fakir. Dia udah berkecukupan, dia udah mapan, dia udah punya penghasilan yang luar biasa. Tapi selalu ngerasa kurang. Kenapa? Dia comparing dirinya sama orang lain yang lebih mungkin secara angka. Sehingga tetap aja ngerasa fakir. Jadi yang sering menyebabkan orang gak nyaman dalam hidupnya itu bukan kemiskinan. Bukan faktor ekonomi, faktor kefakiran. Kalau dia orangnya qanaah, kalau dia orangnya muqni', insya Allah dia akan bertahan. Ada gibah yang dibolehkan. Apa? Gibah karena ada kemungkaran. Satu. Boleh kita membicarakan kejelekan seseorang yang sifatnya mungkar, membahayakan orang lain. Termasuk merugikan perusahaan, termasuk merugikan teman-teman di dalam circle-nya. Itu kan sesuatu yang sifatnya membahayakan, merugikan orang lain. Itu boleh selama tidak berlebihan. Berlebihan di sini porsinya, orang yang mendengarnya hanya yang membutuhkan saja.
Tidak perlu jadi gosip satu kantor. Yang membutuhkan, kalau perlu membicarakannya tim HRD ini secara terpisah, jangan digabungin. Karena kalau digabungin nanti jadi gosip sekantor, kasihan orangnya kan. Tapi kalau dipisah-pisah, yang tahu cuma HRD aja, yang lain nggak tahu. Kecuali apa yang dia tahu, nggak tahu lebih dari itu. Kan ini kan informasinya saling melengkapi nih. Biarkan yang tahu secara utuh itu hanya tim yang punya kebutuhan untuk itu. Sisanya mereka hanya menyampaikan yang mereka tahu dan tidak tahu lebih dari itu. Ini masalah teknis ya. Jadi itu udah bisa sedikit meminimalisir gibah yang berlebihan. Cara Allah mengabulkan doa itu yang kita nggak ngerti. Sehingga kadang-kadang kita bilang belum dikabulkan. Padahal dikabulkan doa itu adalah pasti. Kenapa saya bilang pasti? Karena itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku pasti aku kabulkan. Kan Allah yang berjanji dan Allah kan gak pernah ingkar janji. Udah pasti dikabulkan. Jadi enak banget orang Islam tuh. Ada apa-apa minta sama Tuhannya pasti dikabulkan. Pasti. Tapi kadang cara Allah ngabulin yang kita gak ngerti. Akhirnya kita bilang belum dikabulkan. Nah pertanyaannya bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita? Sekurang-kurangnya ada 3. Sebetulnya lebih dari 3, tapi yang paling populer itu 3. 1, diberikan persis seperti yang kita minta. Dan inilah yang kita sebut dikabulkan. Kalau lain kita pikir gak dikabulkan ya. Diberikan persis seperti yang kita minta. Kedua, diberikan yang lebih baik daripada yang kita minta. Bukan yang kita minta yang dikasih, yang lebih baik dari itu. Dan yang ketiga, Allah mengabulkan doa dengan cara mengganti doa kita dengan menghindarkan kita dari keburukan yang sama dengan doa. Kenapa ya sejak saya berhijrah saya banyak dapat masalah. Setelah hijrah kerjaan bermasalah, saya kehilangan orang tua, saya dapat ujian ini, saya dapat ujian itu. Seolah-olah kita dapat masalah gara-gara hijrah. Bukankah masalah kita itu ketetapan Allah? Artinya Allah udah nyiapin kita dengan mental lewat hijrah kita, lewat taubat kita sebelum kita dapat masalah. Kenapa kita malah menuduh masalah itu datang setelah kita berhijrah? Kenapa kita nggak membalikannya dengan mengatakan saya dihijrahkan Allah sebelum saya menghadapi masalah? Karena hijrah nggak hijrahnya kita tetap akan mengalami masalah itu karena itu takdir Allah. Jadi dibalik angle-nya, sehingga yang muncul nanti malah rasa syukur, ya Allah makasih ya. Allah udah nyiapin aku duluan sebelum masalah ini terjadi. Kalau enggak aku nggak kebayang bakal kayak gimana, nggak akan kuat kayaknya. Kalau sekarang aku agak-agak kuat walaupun tetap menangis, walaupun tetap mengeluh. Tapi gak putus asa ya Allah. Justru bersyukur. Karena Allah udah siapin kita duluan sebelum kita dapetin masalah itu. Bukan kenapa ya sejak saya sholat malah dapat masalah. Enggak. Kalau kamu gak sholat, kayaknya masalah itu berat banget kamu hadapin. Kamu gak akan kuat. Jadi gak bisa dibilang seorang laki-laki itu baik kalau dia baik ke temennya tapi gak baik ke istrinya. Gak bisa dibilang seorang perempuan itu manis, seorang perempuan itu santun, seorang perempuan itu sangat perhatian. Kalau dia tuh perhatian kepada orang lain, perhatian kepada partner kerjanya, perhatian terhadap kliennya dalam sebuah bisnis, tapi dia nggak seperhatian itu kepada suami dan anaknya. Berarti kan nggak jujur. Kenapa kalau ada kebutuhan urusan materi atau dunia, dia perhatian, atau ketika ada urusan kayak cuman pamer doang, dia baik sama orang lain. Giliran yang untuk benar-benar sebuah amanah, sebuah komitmen, sebuah tanggung jawab di dalam rumahnya, dia nggak sebaik itu. Kenapa? Berarti nggak jujur antara apa yang dia perlihatkan kepada orang lain dengan apa yang dia tunjukkan atau dia lakukan kepada keluarga terdekatnya. Ada kalanya kita meminta maaf bukan karena kita salah, tapi karena kita nggak mau ribut. Ada kalanya kita yang menyapa dulu walaupun dia yang mendiamkan kita. Ada kalanya kita mengalah dan itu kebaikan walaupun kita yang terzolimi. Itu namanya membalas keburukan dengan kebaikan kita. Kita ngalah, kita yang ngajak damai, kita yang minta maaf, kita yang nyapa duluan, kita yang ngobrol duluan. Ada kalanya kita membalas keburukan dari sikap orang terdekat kita kepada kita justru dengan sikap terbaik kita. Apa hasilnya? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Nanti dia yang akan menjadi pembela kita. Curhat sama Allah, ya Allah, saya tadi diginiin, ya Allah saya sedih, ya Allah saya gak nyaman, ya Allah saya takut, ya Allah saya masih trauma, ya Allah saya anxiety, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Letakkanlah beban hidup kalian di langit, karena dialah yang maha kuat, kalian gak akan kuat.
Jangan pikul beban itu sendiri. Pikulkan beban itu kepada yang maha kuat memikul beban. Dialah Allah Al-Qawi Al-Matin. Sedangkan kita Ad-Da'if Al-Faqir. Jadi jangan angkat beban itu sendiri. Biar Allah yang mengangkatnya. Gimana cara biar Allah yang mengangkat beban kita? Kasih beban itu kepada Allah lewat curhat dan doa kita. Ya Allah, saya punya masalah ini. Saya lemah tapi Engkau maha kuat. Saya kecil tapi Engkau maha besar. Saya bodoh Engkau maha bijaksana. Kasih ke Allah karena dialah yang maha kuasa.